Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cecep Agung Prihatin SPD, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2020, Universitas Negeri Yogyakarta akan melaksanakan UKIN dari SMP Negeri 1 Atap 1 Gunung Agung. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar pada hari ini, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Duduk siap, tundukkan kepala, berdoa mulai. Doa selesai. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Regia. Mari kawan-kawan berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk. Gimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Ada kabar gembira dari Kementerian dan Menteri Pendidikan bahwasanya nanti kita Januari itu sudah bisa sekolah semuanya, sudah bisa tatap muka seluruhnya, sehingga nanti kita tidak ada seperti ini, hanya 16 yang masuk, 15 yang masuk. Nanti di Januari semuanya sudah bisa masuk. Baik, tugas pertemuan minggu lalu sudah selesai. Sudah. Silakan dikumpulkan untuk ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya silakan dikumpulkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya Pak, cek dulu ya. Jadi 3 kelompok sudah mengumpulkan dan hasilnya Bapak lihat sudah luar biasa. Jadi tinggal nanti ada pendalaman materi di bagian akhir. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita, materi baru kita tentang komposisi penduduk Indonesia, maka Bapak akan mengulas sedikit materi tentang minggu lalu. Nanti siapa yang ingat silakan tunjuk tangan
silakan Sarah. Jumlah penduduk Indonesia di 34 provinsi di Indonesia memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat. Di urutan kedua, jumlah penduduk terbanyak adalah Jawa Timur. Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk berada di urutan ketiga, sedangkan provinsi yang jumlah penduduk paling sedikit adalah Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Papua Barat. Berarti yang disampaikan oleh Sarah tadi materi minggu lalu tentang jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk yang paling banyak dominasi adalah Pulau Jawa. Mengapa ke Pulau Jawa itu menjadi sasaran jumlah penduduk yang terbanyak? Mengapa nggak ada transmigrasi? Nah, dulu pernah ada program yang namanya transmigrasi. Orang tua bapak bahkan bapak kalian itu salah satu korban dari transmigrasi. Ada yang orang tuanya dari Jawa Tengah, Boyolali. Nah, itu salah satu dampak dari transmigrasi. Orang Boyolali, orang Jawa ada di Lampung. Orang Bandung, orang Jawa Barat ada di Lampung. Itu adalah dampak dari transmigrasi dari Pulau Jawa ke Pulau Lampung atau Sumatera. Kita adalah Pulau Sumatera melalui Pulau Jawa. Baik, luar biasa sekali karena mungkin di rumah dipantau oleh orang tuanya untuk belajar sehingga bisa menyerap materi, mempelajari, setelah diberikan materi bisa mempelajari. Jadi yang selanjutnya kita masih harus tetap semangat ya, karena teman-teman kita, teman-teman kalian di luar sana masih banyak yang tidak boleh sekolahnya secara daring. Apa daring? Dalam jaringan. Jika di rumah pakai kolor, ngedot HP, ada buku cetak, di sini dia mengajar. Kita masih bersyukur masih bisa belajar tatap muka dan nanti Januari kita sudah bisa berkumpul secara banyak, sudah bisa belajar. Nah, itu yang harus kita syukuri. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin mengecek kehadiran dulu. Siapa tahu ada yang sakit hari ini. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Adel ada, Cika ada, Ferdinand ada. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oke, hari ini ada 9 yang berangkat. Memang kita dibagi satu kelas menjadi 2 shift. Jadi shift 1 ini isinya. Baik, kita lanjutkan. Materi kita yang akan kita bahas pada minggu ini adalah komposisi penduduk Indonesia berdasarkan usia dan jenis kelamin. Usia itu digambarkan dengan apa? Dengan angka 0 sampai dengan 60 tahun ini adalah umur atau usia. Kemudian kalau jenis kelamin ada apa? Laki-laki, Laki-laki dan perempuan. Ini jenis kelamin laki-laki perempuan dan umur itu dari umur 0 sampai dengan 60 tahun. Nah, di situ ada 2 gambar. Gambar yang pertama tentang apa? Gambar yang sebelah sini. Usia dari bayi 0 sampai dengan 60 tahun. Dari 0 sampai dengan 60 tahun. Yang di atas adalah jenis kelamin perempuan, laki-laki. Yang bawah jenis kelamin perempuan. Jadi ini gambaran kita nanti pembahasan secara menyeluruh. Kemudian di sebelahnya ada peta Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran ini nanti setelah kita selesai melaksanakan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah dapat menganalisis komposisi penduduk Indonesia menurut usia
mengidentifikasi komposisi penduduk Indonesia menurut jenis kelamin dan mengelompokkan komposisi menurut usia itu berapa, jenis kelamin itu berapa. Nah, ini ada satu gambar. Tentang apa gambar di bawah ini? Nah, tentang apa? Ada yang bisa jawab di antara kalian? Oke, silakan. Iya, di situ tentang sensus penduduk 2020. Sensus itu untuk apa? Untuk mencatat jumlah penduduk, yang usianya berapa, yang jenis kelamin laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Kemudian di sebelah kanan, di situ ada pastikan Anda dihitung. Kemudian kalian walaupun umurnya 0 harus masuk di dalam sensus penduduk. Nah, masih dalam gambar ini, bantu kami mencatat Indonesia. Untuk meringankan ledakan jumlah penduduk, maka di Indonesia harus ada program apa? KB. Ada apa kepanjangannya? Keluarga berencana. Ya, kasih aplaus untuk kawan kalian. Keluarga berencana ini dicanangkan belum lama. Dulu mbah-mbah kita, bahkan kalau kalian mendengarkan cerita dari orang tua mbah kalian, anaknya lebih dari 5. Ya, lebih dari 5. Ada yang mbahnya anaknya 11, 15. Jadi kalau mau sepak bola ya, keluarganya sendiri. Yuk cucu-cucunya kita sepak bola. Yang 11 ini tinggal cari lawan. Nah, jadi ada 2 keluarga saling bertandingan. Nah, itu program KB supaya apa? Negara kita tidak mengalami meledakan penduduk, nggak meledak penduduk. Jumlahnya penduduknya banyak, tetapi tidak berkualitas. Lebih baik jumlah sedikit tapi berkualitas. Nah, ini apa yang Anda pikirkan? Nah, ini nanti yang akan ini tahun 2020. Yang sebelah merah ini adalah jumlah penduduk laki-laki, yang biru adalah perempuan. Ini merupakan gambar piramida. Jumlah penduduk laki-laki terbanyak dan perempuan. Di situ ada yang menonjol. Nah, ini yang menonjol ini yang paling banyak. Nah, di situ ada umur 26 sampai dengan 28. Kalau 26 sampai 28 negara itu punya jumlah penduduk banyak, maka sudah bisa dipastikan negara itu mengalami peningkatan, karena jumlah 26 sampai 28 adalah usia produktif. Baik, sampai di sini terkait dengan gambaran tentang materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, pada siang hari ini, pagi menjelang siang. Jadi kita lanjutkan dengan diskusi kelompok. Kita menerapkan model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw. Jadi nanti dari ke-9 ini membentuk kelompok 3 yang Bapak bagi kemarin. Setelah itu nanti dalam satu kelompok situ harus ada tim ahlinya masing-masing. Nah, tim ahli itu nanti akan bekerja keras untuk mencari informasi dan menjelaskan informasi yang didapat kepada kelompok lain. Oke, sudah paham? Ya. Kalau sudah, silakan bergabung dengan kelompoknya. Sudah berkelompok, sudah duduk dalam kelompoknya. Ada tim asal 1 untuk kertasnya warna putih, kemudian tim asal 2, tim asal 3 warna kertasnya kuning, kemudian ada tim asal 2 kertasnya warna hijau. Nah, nanti dari setiap kelompok akan duduk ke dalam tim ahli ini. Jadi ada 3 orang nanti, 3 anak yang akan duduk di dalam tim ahli. Dalam tim ahli. Oke, Bapak akan membagikan modul dan materi. Jadi nanti kalau tidak nampak, lihat di sana, sudah ada di printout-nya.
Ya, silakan dibahas, didiskusikan dengan kelompoknya. Diskusi dengan kelompoknya. Ada di halaman 2 juga ada nih materinya. Nah, di halaman pertemuannya. Nah, ini di sini ada sebagian materi, di situ juga ada. Jadi nanti diperkaya dari modul ya. Modulnya di sini. Nah, silakan dibahas dengan kelompoknya. Ada membuat catatan, nah nanti akan dapat bagi LKPD juga. Ini pencatat ya. Iya. Dibahas bersama di halaman komposisi. Nah, lupa halamannya. Sebaran penduduk dan ini komposisinya. Itu ada materi. Di kelompok 2 sudah tahu? Ya, modulnya juga. Modulnya ini untuk memperkaya materinya, kemudian materi pendukungnya dari sini. Komposisi. Nah ya, ini ada komposisi penduduk, kemudian penduduk menurut usia dan kehidupan di sini ada, itu ditambah. Nah, silakan dibahas dengan kelompoknya, nanti dengan kelompok. Nanti akan Bapak bagikan LKPD untuk dikerjakan. Bapak beri waktu 15 menit ya untuk berdiskusi. Kemudian nanti akan Bapak bagikan LKPD untuk tim asal, kemudian yang tim ahlinya saling bertukar materi di dalam tim ahli. Berapa? Kalau berapa silakan berdiskusi. Sudah habis waktunya, 15 menit sudah berlalu. Kelompok 1 sudah selesai diskusinya? Sudah dibahas, sudah ketemu. Kelompok 2 sudah selesai. Oke. Kelompok 3 sudah. Oke, kalau sudah selesai, Bapak awal dari kelompok 1 Bapak bagikan LKPD. Kelompok 3 dan kelompok 2. Baik, perhatikan untuk LKPD silakan disimpan terlebih dahulu. Yang akan kita laksanakan adalah penyampaian materi dari setiap kelompok di dalam tim ahli. Oke, silakan dari setiap kelompok untuk duduk di meja tim ahli. Kelompok 1 Nisa. Ya, silakan. Materinya di bawah. Kelompok 2 Arya. Silakan. Kelompok 2 Arya. Kelompok 3 Sarah. Ayo Sarah. Dari 3 kelompok sudah berkumpul di dalam tim ahli. Maka sekarang silakan untuk kelompok 1 menyampaikan bertukar materi. Kelompok 1 menyampaikan nanti ke kelompok 2 dan 3. Kelompok 2 menyampaikan, kelompok 3 menyampaikan. Paham ya? Jadi kalau sudah paham, sekarang dimulai dari kelompok 1 menyampaikan materi. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk ditentukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pembagian keputusan ataupun petunjuk kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Komposisi penduduk itu dibuat dengan tujuan A. Mengetahui sumber daya yang ada. B. Mengetahui Dalam piramida penduduk terdapat 2 sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu vertikal menggambarkan umur penduduk dari 0 sampai 65 tahun lebih dengan interval 4
tiga kelompok sudah saling bertukar materi. Kelompok satu bisa memahami materinya. Jadi kelompok satu itu punya tambahan dua materi tentang jenis kelamin dan usia atau komposisi jenis kelamin dan usia dan pengertian piramida penduduk. Jadi nanti silakan disampaikan ke kelompok asal. Paham ya? Kelompok 2 pun seperti itu dan kelompok 3 juga. Oke, sekarang silakan kembali ke kelompok asal masing-masing untuk menyampaikan materi yang didapatkan. Nah, dengan kembalinya tim ahli di kelompok asal, maka sekarang waktunya kita mengerjakan atau anak-anak mengerjakan LKPD. Silakan dikerjakan LKPD-nya dengan menyampaikan materinya. Nanti kalau LKPD sudah selesai, maka kelompok tim ahli untuk menyampaikan materi. Ada yang dibingungkan? Nggak bingung ya? Untuk poin A dan B itu sudah ada di dalam modul, tinggal dibaca. Nanti tim ahli ini yang harus menyampaikan. Nah, tadi kan dapat materi dari kelompok 2 dan kelompok 3. Lalu bisa menyampaikan materinya. Oh, ini seperti ini. Dan kelompok 3 sudah bisa? Nah, situ ada 1, 2, dan 3. Ini ditulis dulu nama kelompoknya supaya tidak bingung. Kelompok 2 ada yang bingung? Enggak, sudah tahu ya. Nah, terutama tim ahli jangan sampai bingung. Tim ahli harus bisa menyampaikan materi-materi yang didapat tadi di dalam kelompok tim ahli. Dan selesai LKPD. Nah, ini tibalah waktunya untuk tim ahli menyampaikan materi. Karena ternyata banyak di LKPD yang belum bisa mengerjakan. Itu terkendala karena tim ahli belum menyampaikan materi. Nah, silakan tim ahli untuk menyampaikan materi. Baik, kelompok 2 untuk disampaikan dulu materi yang didapatkan tadi ke kelompok asal. Pengertian piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan bentuk penyajian data penduduk, jenis kelamin dan kelompok umur. Antara dua grafik datang yang digambarkan berlawanan arah dengan posisi horizontal dalam piramida penduduk. Dua sumbu. Ada sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Nah, itu nanti silakan dikerjakan. Tadi kayaknya ada kendala dalam LKPD-nya. Dikerjakan. Setelah dikerjakan, dilanjutkan. Lalu kelompok 3, silakan. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk dilakukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan atau keputusan kebijakan. Nah, dikerjakan untuk komposisinya. Semuanya lihat. Ke kelompok 1, silakan bisa menyampaikan. Nanti ada kendala di usia dan jenis kelamin tadi. Ya. Nah, dan
Nah, di LKPB itu yang kelompok yang nomor 2 isinya itu salah satunya itu dulu. Di sini ini ya, jenis kelamin, nah ini dipisahkan. Materinya akan sama. Oke, silakan diselesaikan. Berarti kan setiap kelompok itu membuat laporan yang nanti akan dikumpulkan hasil diskusi dari kelompok masing-masing, ya, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Akan dibuatkan laporan dalam buku latihan. Nah, nanti silakan dikumpulkan untuk penilaian Bapak terkait dengan keterampilan dalam belajar. Sudah selesai diskusinya, silakan dikumpulkan untuk hasil diskusi kelompoknya di buku latihan. Buku latihan biar apa anak? Kelompok 2, mana buku latihannya, diskusinya? Diskusi. Untuk kelompok 3. Nah, ya. Sudah ada di sini semua. Pertanyaan dan sebagainya sudah. Ya. Jika kelompok sudah mengumpulkan hasil diskusi, nanti akan Bapak lihat, Bapak koreksi sejauh mana keaktifan kalian dalam diskusi. Kalau Bapak amati, semuanya sudah aktif. Baik, sampai di sini pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, maka Bapak ingin mendengarkan satu pesan-pesan dalam pembelajaran kita hari ini, refleksi pembelajaran kita hari ini, materi, untuk terlebih dahulu materi. Jadi materi apa yang didapat pada siang hari ini? Bahkan kelompok mana yang menyampaikan hasil pembelajaran kita untuk menyimpulkan simpulan? Ya, kelompok 1 ya, bisa. Oh ya, oke, silakan. Kondisi penduduk adalah penerapan penduduk berdasarkan usia, umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk ditentukan dalam suatu negara karena metode pendidikan, dasar pembangunan, keputusan atau penentuan kebersamaan dalam pelaksanaan pembangunan. Ya, kelompok 1 telah berhasil menyampaikan simpulan dari pembelajaran kita hari ini, bahwasannya komposisi penduduk itu dibagi menjadi 2. Ada komposisi penduduk berdasarkan usia, yaitu dari 0 sampai dengan 65 tahun. Kemudian jenis kelamin hanya ada 2 jenis kelamin di negara kita, laki-laki dan perempuan. Tidak ada double kelamin. Siangnya laki-laki, malamnya perempuan, tidak ada. Itu yang mengalami gangguan kelamin, itu yang mengalami gangguan. Yang lain kalau nggak ada gangguan ya cukup pagi siang laki-laki, pagi siang perempuan. Oke, untuk simpulan itu sudah disampaikan. Selanjutnya adalah refleksi, kesan-kesan. Bagaimana sih pembelajaran kita hari ini? Oke, siapa yang mau menyampaikan? Kelompok 2 ada? Oh, kelompok 1 ya. Ada Regia. Silakan Regia. Menurut saya pembelajaran hari ini menyenangkan, Ya. menginspirasi, membuat saya lebih aktif dalam kerja kelompok sehingga saya dapat memahami materi dengan mudah. Iya. Karena kita menggunakan Cassia Plus untuk Kak Regia. Karena kita menerapkan satu model pembelajaran yang sangat menguras tenaga untuk kita berkolaborasi aktif dengan kelompok, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 berkumpul dalam tim ahli, kemudian kembali lagi ke dalam tim asal menyampaikan materi. Itu membuat anak-anak bisa lebih aktif sehingga mudah tidak hanya memahami satu bab, kita memahami 3 materi sekaligus hari ini. Ada kelompok pengertian komposisi, ada jenis komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin, dan yang terakhir adalah piramida penduduk. Ada penduduk muda dan penduduk
Oke. Untuk pekerjaan di rumah, ntar ada tugas. Di sini ada tugas di rumah. Nanti kalian anak-anak secara berkelompok mencari data sensus manual tahun 2020. Tahu balai desanya? Balai tiumnya. Nah, silakan berkunjung ke balai tium untuk mencari data yang akurat tentang sensus penduduk 2020. Ini sudah direkam oleh petugas, kalian tinggal tanya, Pak, desa kita, tium kita itu yang usianya 0 berapa? 1, umurnya 1 berapa? Sampai dengan umurnya 65. Yang laki-laki berapa? Yang umurnya 0. Yang perempuan yang umurnya 0 berapa yang baru lahir? Yang 0 itu baru lahir. Baru 1 hari, 2 hari itu belum masuk ke 1. Tapi kalau udah masuk ke 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Paham ya? Paham tentang tugasnya? Pahamnya sudah, tugasnya sudah paham nanti di rumah. Kemudian untuk pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Kelompok 1? Tidak ada. Sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Kelompok 3? Sudah bisa dipahami. LKPD juga sudah dikerjakan. Baik, silakan dikumpulkan dulu. Untuk kelompok 2 sudah paham kan? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah paham. Kelompok 1, 2, 3 sudah bisa memahami materi dengan bagus, dengan baik. Untuk penutup terakhir, silakan dikumpulkan LKPD-nya. LKPD silakan dikumpulkan kelompok 1. Ya, LKPD-nya bagian. Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Baik, semuanya sudah mengumpul dan hasilnya luar biasa. Memang tulisannya ya agak buat pusing. Ya, tapi nanti akan dapat koreksi perlahan. Baik, untuk evaluasi di akhir untuk mengetahui kalian itu anak-anak sudah paham atau belum, sudah Bapak share di link di grup, link Google Form ya, ada soal di situ. Silakan nanti klik linknya, dikerjakan di HP-nya masing-masing untuk dikumpulkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, materi kita minggu depan itu adalah kualitas dan kualitas penduduk, ya, kualitas suatu penduduk. Maka penduduk itu kalau jumlah penduduknya hari ini yang kita bahas laki-laki perempuannya banyak, maka kualitasnya bagaimana? Kita akan kita bahas di minggu depan. Nanti di rumah silakan cari di HP, melalui HP di internet kualitas penduduk. Apa indikatornya? Nanti kita bahas di dalam pertemuan itu. Oke, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan saja untuk pertemuan kita siang hari ini. Bapak Iri, wassalamualaikum.